Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Standar kompetensi yang akan kita capai adalah kita dapat memahami keanekaragaman makhluk hidup. Adapun kompetensi dasarnya, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Anak-anak, coba kalian lihat gambar di video ini. Apakah yang membedakan antara manusia dan kucing? Pertanyaannya adalah, mengapa manusia dan kucing adalah satu saudara di kelas mamalia? Apabila mengamati ciri-ciri keduanya dari penampilan luar, mungkin sulit mengerti mengapa manusia dan kucing berada dalam satu kelas. Kucing berukuran kecil, berkaki 4, sekali melahirkan banyak dan bersifat karnivora. Sedangkan manusia berukuran besar, berkaki 2, sekali melahirkan 1 atau 2 anak dan bersifat omnivora. Ciri apakah yang membuat manusia dan kucing dimasukkan dalam kelas yang sama? Bagaimana mengelompokkan makhluk hidup? Makhluk hidup selain memiliki beberapa perbedaan yang menunjukkan suatu keanekaragaman, juga mempunyai beberapa persamaan yang dapat diamati. Dengan mengetahui persamaan dan perbedaan tersebut, makhluk hidup digolongkan dalam kelompok-kelompok tertentu. Kegiatan pengelompokan atau penggolongan terhadap makhluk hidup itu disebut klasifikasi. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup adalah: klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan dan unit tertentu. Adapun tujuan klasifikasi makhluk hidup mempermudah untuk mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Membandingkan berarti mencari persamaan dan perbedaan-perbedaan sifat atau ciri pada makhluk hidup. Sedangkan ilmu yang mempelajari tata cara pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Pada klasifikasi, makhluk hidup yang beraneka ragam dicari persamaan ciri-cirinya. Makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri tertentu dimasukkan dalam satu kelompok. Berdasarkan banyak sedikitnya persamaan ciri yang dimiliki, maka disusunlah tingkatan-tingkatan klasifikasi. Macam-macam klasifikasi. 1. Klasifikasi alami. Ada beberapa cara pengklasifikasian makhluk hidup. Berdasarkan ukuran tubuhnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi pohon, perdu, dan semak. B. Berdasarkan lingkungan tempat hidupnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan xerofit, hidup di tempat kering, hidrofit, jika hidup di lingkungan yang berair, higrofit, jika hidup di tempat yang lembab. C. Berdasarkan manfaatnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman pangan, tanaman obat-obatan, tanaman sandang, dan tanaman hias. D. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi hewan pemakan daging atau karnivora, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, dan hewan pemakan tumbuhan dan daging atau pemakan segala yang disebut dengan omnivora. 2. Klasifikasi buatan. Klasifikasi buatan yang memperkenalkan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan struktur tubuhnya adalah Carolus Linnaeus. Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kelompok besar, yaitu dunia hewan atau
kingdom animalia, dan dunia tumbuhan atau kingdom plante. Dunia tumbuhan terbagi menjadi beberapa divisio. Dunia hewan terbagi menjadi beberapa filum. Divisio dan filum terbagi menjadi beberapa kelas atau klasis. Kelas atau klasis terbagi menjadi beberapa bangsa atau ordo. Bangsa atau ordo terbagi menjadi beberapa suku atau familia. Suku atau familia terbagi menjadi beberapa marga atau genus. Marga atau genus terbagi menjadi beberapa jenis atau spesies. Perhatikan skema berikut ini. Skema di bawah menunjukkan pembagian dari tingkatan takson mulai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Kalian perhatikan, makhluk hidup terbagi menjadi dunia tumbuhan dan dunia hewan atau kingdom atau kerajaan. Kemudian tingkatan di bawahnya divisio, di bawahnya lagi kelas, di bawahnya lagi semakin ke bawah ordo atau bangsa, kemudian suku, marga atau genus, dan terakhir adalah jenis atau spesies. Sekarang saya akan membahas tentang nama ilmiah makhluk hidup. Adalah nama makhluk hidup yang telah disepakati oleh para ahli dalam suatu persetujuan internasional. Kata-kata yang digunakan pada nama ilmiah berasal dari bahasa Latin atau kata-kata yang dianggap sebagai bahasa Latin. Tujuan pemberian nama ilmiah makhluk hidup adalah untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman mengenai suatu organisme tersebut. Adapun penulisan nama ilmiah yang benar adalah berdasarkan tata nama nomenklatur binomial oleh Carolus Linnaeus adalah sebagai berikut. 1. Nama makhluk hidup terdiri atas dua kata atau dua suku kata. Kata pertama menunjukkan marga atau genus, penulisannya diawali dengan huruf besar, sedangkan kata kedua sebagai penunjuk jenis atau spesies, penulisannya diawali dengan huruf kecil. 3. Penulisan nama ilmiah makhluk hidup harus dicetak miring atau diberi garis bawah terputus. Contoh penulisan nama ilmiah. Perhatikan contohnya, padi, nama ilmiahnya Oryza sativa. Kalian perhatikan, Oryza itu adalah genus, sativa adalah spesies. Oryza, O-nya huruf besar, S-nya, sativa, S-nya huruf kecil. Atau penulisan nama ilmiah padi, jika ditulis miring tanpa diberi garis bawah terputus.